Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai hidup kita, bahkan Dia mengerti pergumulan kita. Dan dengan kuasa dan kasih-Nya, Dia selalu bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia sedang berbuat yang baik dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pernah mendengar kalimat seperti ini, apa yang Anda pakai mencerminkan kepribadian Anda. Kalimat seperti ini sering dan populer disampaikan di tengah-tengah dunia ini. Dan memang ada betulnya. Misalnya seorang ratu, maka dia mempunyai kostum sendiri. Dan kostumnya itu menggambarkan siapakah dirinya. Dan yang paling sederhana adalah seorang polisi. Maka kostum yang dia pakai menggambarkan kepribadiannya, siapakah dia. Saudara, saya percaya setiap kita juga, setiap hari juga memperhatikan apa yang kita pakai, yang kita kenakan. Dengan acara-acara tertentu, dengan pakaian khusus. Dengan acara-acara tertentu, dengan pakaian-pakaian yang mungkin lebih casual. Kita mungkin juga senang jika orang berkata, pakaianmu bagus sekali. Atau mungkin orang berkata, pakaianmu cocok dengan engkau. Pasti hati kita berbunga-bunga dengan kata-kata orang seperti itu. Namun sebenarnya, apakah pakaian menentukan kepribadian seseorang? Bukankah apa yang ada dalam batin seseorang menggambarkan sesungguhnya siapakah dia? Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjaga kubur dari Tuhan Yesus mengalami satu keterkejutan dan mungkin juga ketakutan yang sangat besar dengan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena peristiwa itu disertai oleh gempa bumi yang cukup keras. Dan malaikat menggulingkan batu penutup daripada kubur itu. Namun peristiwa itu bukan saja menimbulkan ketakutan, kegentaran daripada penjaga-penjaga kuburan itu. Tapi itu juga mendorong mereka menceritakannya kepada imam-imam kepala. Ini yang dikisahkan dari apa yang kita baca dari firman Tuhan. Saudara, mari kita menelusuri apa yang Tuhan ingin pesankan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Yang pertama-tama, saudara merespon dengan benar apa yang kita dengar. Sama pentingnya dengan menyampaikan berita yang benar dengan benar. Respon kita terhadap kebenaran menggambarkan siapakah sesungguhnya kita ini. Saudara, dalam peristiwa ini kita sungguh terheran-heran bagaimana penjaga-penjaga itu menyampaikan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan peristiwa yang unik, yang tidak ada dalam sejarah dunia ini, cuma sekali itu. Dan saya yakin para imam-imam kepala, mereka pun baru pertama kali mendengar peristiwa ini. Bukankah seharusnya mereka menjadi terkejut? Bukan hanya terkejut,
Mereka terkagum-kagum dengan peristiwa itu, dan mungkin juga mereka menjadi ketakutan, sebagaimana para penjaga-penjaga itu. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Mungkin mereka telah mendengar itu, mereka akan mencari tahu, langsung pergi ke kubur, mau lihat bagaimana kondisi kubur hari itu. Tetapi mencengangkan kita adalah, mereka tidak berbuat itu. Mereka tidak pergi ke kubur, mereka tidak terkagum-kagum, mereka tidak menjadi takut. Mereka justru mencari tua-tua, mereka berunding apa yang akan mereka lakukan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin agama sedang merekayasa bagaimana melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa kebangkitan tidak terjadi. Yang terjadi adalah murid-murid Tuhan Yesus pada malam hari mencuri jasad Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak peduli status seseorang, bagaimanapun religiusnya. Namun, siapakah orang itu tergantung daripada batinnya, daripada hatinya. Bagaimana respons dia kepada kebenaran. Jubah religius tidak menggambarkan siapakah orang itu sebenarnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah agar kita memakai jubah agama yang kelihatannya indah, yang kelihatannya suci, yang kelihatannya religius. Tetapi ia mau mengubah hati kita. Sehingga melalui hati yang ditransformasi oleh darah Yesus dan Roh Kudus, kita menyatakan keindahan Tuhan. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita kenakan, menjadi berarti bukan karena pakaian yang kita kenakan, tetapi kita mengenakan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, kita patut memperhatikan apa yang di luar. Namun, kita tidak boleh mengabaikan apa yang di dalam kita. Karena yang di dalam kita, di dalam batin kita, itulah sebenarnya siapakah kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara mengenal kebenaran adalah sebuah berkat yang besar. Namun berpegang teguh kepada kebenaran, saudara dan saya perlu memiliki tekad yang teguh dan membayar harga. Saudara tidak mudah menjadi penjaga-penjaga kuburan Tuhan Yesus, bukan? Mereka adalah orang-orang yang punya tanggung jawab besar karena peristiwa Yesus mati di atas kayu salib adalah peristiwa nasional. Bukan hanya peristiwa satu lokal. Karena ini sudah meliputi pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi dan juga pemimpin daripada Romawi, yaitu Pilatus. Saudara, para penjaga-penjaga kuburan adalah orang-orang yang digaji. Dan mereka berada di sebuah otoritas, yaitu mereka yang menggaji dia. Seakan-akan ia hanya dan harus melakukan apa yang diperintahkan. Ini yang terjadi dengan penjaga-penjaga itu, bukan? Penjaga-penjaga itu adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang berbahagia, bukan? Kalau saya tidak katakan dia sangat berbahagia. Karena mereka adalah saksi mata yang langsung menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimana kubur itu terbuka. Bahkan murid-murid pun tidak menyaksikan itu. Mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak pernah mereka akan saksikan lagi. Termasuk orang-orang lain, bukan? Namun, peristiwa kebenaran yang merupakan berkat dalam hidup mereka. Mereka harus membayar harga untuk sebuah kebenaran itu. Mereka harus punya tekad bagaimana menjunjung kebenaran itu. Ketika mereka menghadap imam-imam kepala, disitulah bagaimana mereka harus
memegang kebenaran dengan teguh. Dan tidak mudah, bukan? Sebagai orang percaya, kita pasti berbahagia ketika kita mendengar sebuah kebenaran dari firman Tuhan. Kita pasti berkata, luar biasa, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Namun saudara, kenyataan memberitahukan kepada kita, hidup saudara tidak berhenti dengan mendapat berkat setelah saudara mendengar firman Tuhan. Namun, bagaimana saudara berani memegang teguh kepada kebenaran itu? Di tengah-tengah gelombang dunia, di tengah-tengah tawaran dunia ini, saudara, disitulah saudara menunjukkan siapakah saudara, yaitu sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan, ketika kita tidak hidup berintegritas, sesungguhnya kita sedang menjual diri kita sendiri. Saudara, kita mudah jatuh ke dalam kehidupan yang tidak berintegritas. Karena kita berpikir hidup tidak berintegritas jauh lebih mudah. Bagaikan bunglon yang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Tidak mau cari masalah, tidak mau mendapat kesulitan, kalau bisa semuanya lancar. Tapi saudara, kita bukan sekedar menjual integritas kita waktu kita tidak berintegritas. Saudara dan saya sedang menjual diri. Itulah yang terjadi kepada penjaga-penjaga kuburan. Penjaga-penjaga kuburan bukan sedang menjual integritas, tapi dirinya sudah dibeli dengan uang. Saudara, berapa harga dirimu? Relakah engkau menjual dirimu demi sebuah kebohongan? Tanpa mau, rela berpegang kepada kebenaran. Saudara, sebagai orang-orang percaya, janganlah kita menjual diri kita dengan hidup tidak berintegritas. Ketika kita menjual diri kita dengan tidak berpegang kepada kebenaran, sesungguhnya kita sedang menyangkali Dia yang kita percaya, yaitu Tuhan kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah dijual oleh Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot tidak hidup berintegritas. Saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang-orang percaya yang menjual diri kita sendiri, sehingga kita tidak berpegang kepada kebenaran, dan akhirnya kita mempermalukan nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jubah agama bukanlah yang Yesus maksudkan, tetapi perubahan hati, itulah yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Mari kita terbuka kepada karya Tuhan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman-Mu dan menolong kami, supaya kami disadarkan bahwa seluruh hal yang kami kenakan di luar tidak bisa menunjukkan sesungguhnya siapa kami. Namun transformasi yang Tuhan kerjakan dalam hati, itulah yang membuat kami cemerlang. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bukan saja perlu memperhatikan apa yang kami kenakan, tapi kami sangat perlu memperhatikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hati kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menampakkan keindahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menampakkan kemuliaan Tuhan, menampakkan kebaikan Tuhan, menampakkan kebenaran Tuhan dan keadilan. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.